Salam kemenangan, happy Sunday untuk setiap jemaat terkasih. Kita tahu bahwa saat ini di Gereja Jakarta Church masuk di bulan Maret, kita sedang mengadakan doa dan puasa selama 21 hari. Dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 21 Maret mendatang. Nah, kehidupan kita saat ini kita tahu di muka bumi ini dipenuhi dengan berbagai perkara yang membuat seringkali kita nggak fokus lagi sama Tuhan. Kita mulai berkurang dalam berdoanya, kita bahkan mulai merasakan kedagingan kita lebih mengontrol dan menguasai kehidupan kita. Untuk itu Tuhan baik sekali, Ia kembali mengingatkan kita untuk masuk di dalam doa dan puasa supaya fokus kita bisa kembali kepadanya, supaya kehidupan spiritual kita kembali bisa menyala-nyala lagi dan benar-benar kita bisa mengalami terobosan baru di bulan Maret di tahun ini dan di waktu-waktu kita mendatang. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami merendahkan hati kami saat ini di hadapan-Mu. Kami menyadari siapa kami sesungguhnya. Kami adalah ciptaan-Mu, namun seringkali kami tidak tahu mengucap syukur. Bahkan kami melakukan hal-hal yang melukai hati-Mu. Untuk itu Tuhan, kami dalam kerendahan hati datang kembali kepadamu. Kami mau ditegur, kami mau diajar ya Bapa. Kami mau dibentuk lewat pesan Tuhan ini. Hati kami terbuka Tuhan, kami siap Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Saya mau buka khotbah saya dengan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yoel 2 ayatnya yang ke-12 dan ke-13. Tuhan berkata, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, yet even now says the Lord, return to me with all your heart. Tuhan menunggu kita kembali kepada Dia, return to Him. Kembali dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Supaya kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Supaya kita kembali mendekat dan melekat kepada Tuhan. Tuhan juga berkata di dalam ayat tadi yang kita baca, koyakan hatimu bukan mengoyakkan pakaian. Kita tahu di masa puasa ini mungkin kita juga disibukkan dengan apa yang boleh kita makan ya, apa yang tidak boleh kita makan ya. Apa yang harus kita lakukan ya di puasa, aduh kita nahan lapar sampai sore hari. Atau mungkin kita berpuasa Daniel sehingga kita tidak menyentuh jenis-jenis makanan tertentu. Bukannya salah, itu bagus, itu baik. Tetapi jangan sampai fokus kita lebih kepada peraturannya. Dan kita lupa bahwa yang Tuhan rindukan lewat puasa kita adalah kita mengoyakkan hati kita. Kita mencari wajah Tuhan. Kita benar-benar mau mendengar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan memiliki hati yang baru untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita udah kenal Tuhan. Kita sudah mungkin hidup dalam kekristenan kita bertahun-tahun. Sehingga kita berkata, apa saya masih berdosa? Apa saya masih melakukan banyak kesalahan dalam hidup saya? Apa saya perlu bertobat lagi? Kita mau belajar dari seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus Kristus pada saat Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Orang itu selalu ada, orang itu diajar langsung oleh Tuhan. Orang tersebut adalah salah satu daripada murid Tuhan Yesus Kristus. Namun ternyata orang ini membutuhkan begitu banyak pertobatan di dalam kehidupannya. Siapakah orang tersebut? Kita mau belajar dari Yudas Iskariot. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi
Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kita belajar siapakah Yudas Iskariot. Ternyata yang pertama, Yudas Iskariot perlu bertobat. Kenapa? Karena dia suka menghakimi dan menjelekkan orang lain. Dia berkata, waktu dia melihat Maria memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dia langsung menghakimi, dia langsung menjelekkan perbuatannya Maria. Dia berkata, kenapa gak dijual aja 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Apakah Maria melakukan hal yang salah? Tidak sama sekali. Tindakan Maria sangat amat baik. Bahkan tindakan Maria dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bagi Yudas yang suka menghakimi, dia langsung melihat dari sisi negatifnya. Dia langsung menjelekkan perbuatan Maria tersebut. Kenapa sih harus lakukan itu kepada Tuhan? Kenapa sih Maria repot-repot banget? Kenapa sih itu kan mahal harganya? Setiap hal yang keluar dari mulut Yudas adalah hal-hal yang negatif. Padahal Tuhan Yesus sendiri sangat disukakan oleh apa yang dilakukan. Lihat, hatinya Yudas tidak murni. Hatinya Yudas penuh dengan iri hati. Hatinya penuh dengan penghakiman. Hatinya penuh dengan kepalsuan. Bukankah firman Tuhan berkata apa yang keluar dari mulut bibir kita berasal daripada hati? Sehingga hati yang kotor keluarnya adalah hal yang kotor juga. Hati yang tidak kudus keluarnya adalah hal-hal yang tidak kudus juga. Hati yang menghakimi keluarnya adalah hal-hal yang menghakimi juga. Bagaimana dengan kita? Bukankah seringkali kita sebagai umatnya Tuhan datang ke gereja, kenal firman Tuhan, mengaku orang Kristen, tapi kita pun sering menjelekkan orang lain? Perkataan yang keluar dari mulut bibir kita adalah hal-hal negatif tentang perbuatan orang lain. Bahkan kita suka menghakimi. Kita suka ngejelek-jelekin orang. Jangan-jangan waktu kita lakukan itu sebenarnya kita punya hati yang penuh dengan iri hati. Hati kita kotor. Kita suka menghakimi dosa orang lain tanpa kita sadari. Dosa kita jauh lebih besar dari apa yang diperbuat oleh orang lain. Jangan-jangan waktu kita mulai ngejelek-jelekin orang lain karena ternyata kita punya hati yang tidak sehat. Kita punya hati yang luka. Kita punya kepahitan di dalam hati kita yang belum beres. Sehingga begitu mudahnya kita menunjuk kepada orang lain dan menghakimi orang lain. Tuhan bilang jangan menghakimi karena engkau akan dihakimi. Penghakiman adalah haknya Tuhan bukan haknya kita. Jangan sampai kita dihakimi oleh Tuhan, saudara terkasih. Jika kita punya teman baik berdua bertengkar. Lalu mereka datang kepada kita dan berkata tolong bantu dong. Ini kita berdua lagi punya masalah. Si A dan si B, saudara ya. Dan Anda diminta tolong untuk menjadi penengah. Dan Anda sebenarnya lebih dekat dengan A. Anda gak terlalu suka dengan si B. Apakah Anda bisa adil untuk memberikan jalan keluar bagi keduanya? Belum tentu. Anda mungkin akan memihak lebih kepada A karena Anda tahu B punya sifat dan karakter yang Anda gak suka. Tapi Tuhan bilang kalau Tuhan yang mengadili, pengadilan Tuhan adalah seadil-adilnya. Jangan sampai kita diadili oleh Tuhan. Untuk itu jangan menghakimi orang lain dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari ini kita melihat, oh ternyata ya aku pun harus bertobat di dalam doa puasa ini, yaitu bertobat dari menjelekkan orang lain, dari menghakimi orang lain. Bersegeralah sekarang juga kata Tuhan. Kita belajar lagi dari Yudas. Yang kedua dikatakan di dalam ayat tadi yang kita baca. Dia lakukan itu bukan karena sebenarnya dia memperhatikan nasib orang miskin. Melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yang kedua, yang harus Yudas bertobat sesungguhnya adalah dari sifat dia suka mencuri. Atau mengambil apa yang bukan menjadi haknya dia. Dia gak memperhatikan nasib orang-orang susah. Tapi karena ternyata selama dia jadi bendaharanya Tuhan, dia ini suka mencuri. Dia suka ngambil uang dari kas yang dipegang dia. Padahal dia diberikan kepercayaan sangat besar oleh Tuhan. Tetapi kepercayaan tersebut
tidak dia gunakan dengan sebaik-baiknya, justru dia melakukan hal yang tidak harusnya dia lakukan. Saya yakin waktu dia mencuri di awal, dia mencuri gak dalam jumlah besar. Dia pasti mencuri kecil-kecilan terlebih dahulu. Lalu dia lihat, ih aman, gak ada yang lihat. Wah ternyata bisa ya. Lalu mungkin dari 100.000 dia tambahkan, berikutnya dia curi 200.000. Lalu dia lihat aman, Tuhan Yesus aja gak tahu, teman-teman gak tahu. Dia lalu mulai ambil 500.000. Wih ternyata aman juga, dan semakin meningkat, semakin meningkat. Sehingga akhirnya dia dikuasai oleh rasa cinta akan uang. Dan kita tahu akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Buktinya dari kecil-kecil akhirnya menjadi besar dan dia tergoda untuk menjual Tuhan Yesus Kristus sendiri. Demi apa? Demi mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Yes, dia adalah pencuri. Bagaimana dengan kita? Apakah Anda yang menyaksikan ini mungkin sekarang ditegur Tuhan dan berkata, benar aku juga sering mencuri. Mungkin mencuri uang kantor, mencuri uang yang bukan seharusnya menjadi milik kita. Karena godaan, salah satu godaan terbesar adalah mencuri lewat uang, saudara terkasih. Saya teringat satu kali, sebelum pandemi saya mendengar cerita bahwa di sebuah gereja besar selalu kan diadakan offering atau persembahan. Tentu saja uang yang dikumpulkan setelah offering selesai di kantongnya dikeluarkan semua isinya begitu banyak. Dan ternyata dari CCTV terlihat ada seorang pengerja yang dipercayakan suka mencuri uang tersebut. Tapi bukan itu aja ya. Saya juga mungkin pernah mendengar cerita ada orang-orang yang mencuri uang di kantornya. Satu kali saya pernah melayani penjara, beberapa kali melayani di bidang penjara, ke penjara-penjara. Lalu satu kali kami berangkat juga ke penjara yang ada di Nusa Kambangan. Dan kami bisa masuk ke sana dari Cilacap, kami nyebrang dengan kapal. Pulau Nusa Kambangan, pulau yang besar sekali. Kami harus melewati jalanan yang seperti hutan, pohon-pohon yang tinggi sebelum kami mencapai kepada tempat di dalamnya. Ada 3 tempat yang ada di dalam Nusa Kambangan tersebut. Seperti benteng-benteng kuno, peninggalan mungkin zaman Belanda dulu. Saya ngebayangin kalau malam serem banget ya. Karena pasti gak ada lampu dan lain-lain. Kita datangnya siang jadi masih oke. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah kenapa kita bisa ke sana. Karena ada yayasan yang dipercayakan untuk boleh bekerja sama datang ke sana. Sehingga dengan yayasan tersebut saya bekerja sama sehingga saya boleh melayani orang-orang yang di penjara. Dan yang menariknya, ketua yayasan ini adalah seseorang yang pernah di penjara juga. Dan waktu kita ngobrol dia katakan kasusnya adalah karena dia mencuri uang kantor. Dilaporkan ke polisi dan masuk penjara. Dan dia bertobat di sana. Lihat godaan uang ada di mana-mana. Godaan uang mudah sekali membuat kita menjadi seorang pencuri. Tetapi mungkin Anda berkata, saya enggak pernah nyuri uang kantor. Saya pertanggungjawabkan sen demi sen uang kantor yang ada. Tapi apakah kita juga pencuri dalam hal lainnya? Mungkin kita pencuri waktu. Kita nggak melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan kita. Kita mencuri waktu, mungkin sekarang zamannya work from home. Dan kita nggak menyelesaikan tugas kita on time. Mungkin kita tahu kita bisa kerjakan di rumah dalam waktu 1 hari. Tapi kita tunda-tunda karena waktu yang dipercayakan oleh kantor kita. Kita pakai untuk hal yang lain sehingga kerjanya baru selesai 3-4 hari. Itu pun artinya mencuri juga. Ayo bertobat. Mencuri mungkin dalam hal lain juga, yaitu mencuri pujian atau kemuliaan yang sebenarnya bukan ditujukan buat kita. Kita suka terima kredit yang seharusnya bukan untuk kita. Misalnya teman kita bikin kue, lalu kita pergi dengan teman kita ke sebuah pesta, kita tawarin kuenya dan orang memuji ya, oh kuenya enak kamu yang bikin ya. Dan kita tergoda untuk berkata iya saya yang bikin ya, padahal yang bikin teman kita. Kita seringkali mencuri yang namanya kemuliaan orang. Bahkan yang lebih parah lagi kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita miliki, keberhasilan kita, kekuatan kita, kesuksesan hidup kita berasal daripada Tuhan. Tapi kita curi kemuliaan Tuhan. Kita merasa semuanya hanya karena kita. Kita merasa kita yang melakukannya. Kita merasa bahwa hidup kita bisa begini karena kita kerja keras. Which is benar tentunya di satu pihak. Tetapi kita melupakan berkat-berkat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu untuk bertobat sebagai seorang pencuri.
Entah itu pencuri yang sesungguhnya, mencuri barang, mencuri uang, mencuri waktu, mencuri kemuliaan Tuhan. Ayo bertobat di dalam kehidupan kita. Kita belajar lagi lebih lanjut. Apalagi sih yang Tuhan inginkan kita merendahkan hati untuk berbalik dari jalan yang salah. Untuk bertobat dari kehidupan kita. Mari kita baca Markus 14 ayat yang ke-43 sampai dengan 45. Setelah perjamuan malam, waktu itu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas. Salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dengan dia, serombongan orang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu ia mencium dia. Kisahnya adalah saat itu setelah perjamuan malam, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan Yudas sudah meninggalkan Tuhan Yesus, lalu sudah bernegosiasi dengan para imam-imam, para tua-tua untuk menjual Yesus, untuk mendapatkan uang yang dia impi-impikan. Lalu dia berkata, nanti nih ya saya akan datang bersama dengan prajurit-prajurit dan mereka kan gak tahu siapa Yesus, yang mana ya kira-kira Tuhan Yesus. Dan Yudas berkata, yang aku cium itulah dia. Dan benar pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, yang dia lakukan, dia segera maju mendapatkan Yesus. Lalu dia menyapa Rabi dan dia mencium Tuhan Yesus Kristus. Wah, dia berani mencium Tuhan yang sebentar lagi dia akan jual. Saya ngelihat bahwa sebenarnya Yudas ini adalah orang yang sangat munafik. Orang yang di depan Yesus sayang banget sepertinya. Orang yang di depan Yesus berani untuk mencium Tuhannya, tetapi di belakangnya dia punya rencana yang begitu jahat terhadap Tuhan Yesus Kristus. Orang bisa mencium itu kan tanda sayang, berarti ada kedekatan, ada keakraban. Kita gak bisa sembarangan aja ketemu orang yang kita gak kenal lalu kita sun orang tersebut. Kita hanya akan memberikan kecupan kita kepada orang yang kita tahu kita mengasihi orang tersebut. Dan itu Yudas lakukan, tetapi lagi-lagi ternyata ada prajurit yang dia bawa di belakangnya untuk menghancurkan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Hari ini Tuhan mungkin ingatkan kita. Pertobatan yang ketiga harus kita lakukan adalah pertobatan dari kemunafikan. Jangan sampai kita munafik. Kita mungkin ngaku orang Kristen. Kita ke gereja. Kita mungkin rajin berdoa. Kita mungkin bos yang dikagumi oleh anak buah kita. Mungkin kita seorang teman yang teman-teman kita ngelihat kamu tuh super baik banget. Atau kita sebagai bapak rumah tangga, kepala keluarga, atau seorang istri, seorang ibu yang orang ngelihatnya sepertinya kepala keluarga yang teladan, mama yang teladan. Tetapi apa yang terjadi? Tanpa orang tahu, kita punya dosa terselubung di belakang kita. Kita punya kejahatan, punya sisi gelap kehidupan kita yang kita nggak kepengen orang lain tahu. Supaya mereka lihatnya kita itu kudus aja. Orang lihatnya kita itu baik-baik aja. Kita munafik di dalam kehidupan kita. Kita tersenyum kepada seseorang tetapi di hati kita. Kita sebenarnya mengutuki orang tersebut. Kita bisa baik sama orang, kita bisa merangkul orang tersebut. Bahkan kita bisa bersahabat dengan orang tersebut. Tetapi kita di dalam hati kita punya niat jahat. Kita ingin menjatuhkan orang tersebut. Kita gak kepengen orang tersebut untuk sukses dan berhasil di dalam kehidupannya. Kita akan lakukan banyak cara untuk mencegah orang tersebut dari kemenangan. Kita sangat munafik di dalam kehidupan. Mungkin bapak-bapak, bos-bos terlihat baik, suka membagi-bagi harta. Mengingat kepada orang-orang susah. Tetapi dia munafik karena mungkin dia melakukan kecurangan besar untuk mendapatkan kekayaannya. Keluarga-keluarga terlihat akur, akrab di depan menunjukkan kemesraan mereka. Tapi ternyata sesungguhnya hati mereka udah gak bersama lagi. Ada perselingkuhan, ada affair, ada hal-hal yang mereka umpetin di belakang mereka. Hari ini Tuhan mau kita berbalik dari kemunafikan kita. Jangan jadi orang yang munafik kata Tuhan. Jadilah orang yang benar-benar tulus, terbuka. Di tempat terang tidak ada yang bisa kita sembunyikan lagi. Di tempat gelap banyak yang tersembunyi yang kita gak bisa lihat.
Tetapi di tempat terang semuanya akan terbuka. Mari di masa doa dan puasa ini datang kepada Tuhan untuk membuka setiap hal yang ada di hati kita. Untuk sungguh-sungguh sinar Tuhan masuk di dalamnya. Stop menjadi orang munafik. Apabila kita punya dosa, ayo mari tinggalkan dosa kita. Kalau kita punya sesuatu yang disembunyikan, ayo mulai bersikap terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan segala sesuatunya. Yang terakhir kita mau lihat daripada Yudas. Ayat Matius 27, 3 dan 4. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Yang keempat yang ingin saya bagikan pertobatannya, kalau kita lihat, adalah menyesal tetapi tidak berbalik kepada Tuhan. Yudas menyesal, bahkan Yudas sampai menangis. Yudas menyesali apa yang telah dia lakukan, yaitu menyerahkan nyawa Tuhan Yesus Kristus yang tidak bersalah. Dia kembalikan lagi uangnya yang dia dapatkan. Tetapi mereka menolak dan mereka berkata, apa urusan kami? Sehingga begitu menyesalnya dia melemparkan uang itu karena dia tahu dia tidak butuh uang tersebut. Tetapi di titik ini harusnya ketika dia menyesal, dia harusnya berbalik kepada Tuhan. Tetapi dia tidak lakukan. Yang dia lakukan dia ambil jalan pintas gantung diri. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita lagi menyesal sekarang. Benar Tuhan, aku udah berdosa banget, udah berbuat jahat sama seseorang. Tuhan, aku udah melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan, aku udah melakukan satu kebodohan dalam kehidupanku. Tuhan, aku selama ini dicengkram oleh dosa. Tuhan, aku dibelenggu oleh dosa. Aku menyesal Tuhan. Tetapi belum cukup sampai di titik menyesal. Tuhan berkata, come back to me. Return to me. Kembalilah kepadaku, kata Tuhan. Karena Tuhan berkata dia maha penyayang, dia maha baik. Jika saja yang namanya Yudas berbalik, menyelesai perbuatannya lalu dia tidak bunuh diri tetapi dia menyerahkan hidupnya kembali untuk Tuhan. Maka pasti ada kesempatan baru. Maka pasti kehidupannya, jalan ceritanya akan berbeda. Sama hari ini. Jangan cuma kita menyesal saja. Jangan cuma kita berkata, aduh seandainya saya tidak lakukan. Tetapi sekarang berbalik. Kembali lagi kepada Tuhan. Dan janji Tuhan berkata 2 Tawari 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Hari ini yuk di dalam doa dan puasa di Jakarta Church ini dan bagi kita semuanya. Berbalik kepada Tuhan. Sesali setiap dosa kita, setiap perbuatan kita. Mulai dari hal-hal yang telah tadi kita dengar. Supaya kita tidak lagi lakukan. Supaya kita tidak mudah menghakimi orang di dalam kehidupan kita. Supaya kita nggak munafik di dalam kehidupan kita. Supaya kita kalau berkata menyesal, yuk kita segera berbalik kepada jalannya Tuhan. Maka saya yakin kita akan mengalami terobosan di dalam 21 hari doa puasa ini. Atau buat kita yang tidak ikutan doa dan puasa. Tetapi kita mau berbalik dengan sungguh hati kepada Tuhan. Akan ada breakthrough di dalam kehidupan kita. Akan ada perkara dahsyat yang Tuhan akan berikan. Karena Tuhan maha penyayang buat umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk pesan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, puasa dan doa yang Tuhan kehendaki bukan secara lahiriah. Tetapi hati kami, ketika kami sungguh-sungguh datang membawa hati kami, yaitu pertobatan kami. Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan. Biar saat ini Tuhan berbicara, mengungkapkan isi hati Tuhan dan mengingatkan anak-anak-Mu akan dosa mereka. Dan biar kami Tuhan mau untuk berbalik Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami sering menghakimi orang. Ampuni kami kalau kami sering menjelek-jelekan orang lain.
Ampuni kami kalau kami sering mencuri. Mungkin mencuri barang, mencuri waktu, mencuri kemuliaan. Mencuri apapun Tuhan yang telah kami lakukan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan Tuhan ampuni kami ya Tuhan Yesus juga Tuhan. Kalau kami seringkali munafik di dalam kehidupan kami. Kami tutup-tutupi supaya orang hanya melihat yang baiknya dari kehidupan kami. Padahal di belakang kami begitu banyak dosa Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan kami mau berbalik lagi kepadamu. Back to you, return to you Lord. Berbalik dari jalan kami yang jahat. Pegang tangan kami ya Tuhan. Karena kami percaya ketika tangan kami kembali memegang tangan Tuhan, maka tangan kami akan dibawa kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat terkasih, kita telah diingatkan di dalam kebenaran firman Tuhan tadi bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Seringkali dalam kehidupan kita untuk melepaskan sejumlah uang bukan sesuatu yang mudah. Terutama pada saat kita memberi. Tetapi hari ini kita tahu bahwa setiap hal, setiap kekayaan, kekuatan, di mana kita mendapatkan harta kita, keuangan kita berasal daripada Tuhan, kita mau melepaskannya. Kita mau dengan rela hati memberi saat ini. Mari kita siapkan persembahan kita. Tuhan terima kasih Tuhan untuk kebaikan hati-Mu. Kami belajar hari ini supaya kami tidak terikat dengan yang namanya cinta akan uang. Tetapi inilah persembahan kami yang kami berikan dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan penuh dengan sukacita. Kami memberi saat ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih jemaat terkasih, saudara semua yang senantiasa setia di dalam memberi. Setiap pemberian saudara kami yakin membuat pelayanan ini semakin bisa melebar dan banyak jiwa-jiwa yang akan diberkati. Terima kasih, saya berdoa memberkati saudara semua. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan terutama memberkati pertumbuhan spiritualmu. Sehingga hidupmu dipenuhi oleh damai sejahtera, sukacita, kebaikan Tuhan terus mengikutimu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Happy Sunday, bye-bye.